Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat dan tenang di usia yang penuh berkah. Bapak Ibu menonton video ini dari kota mana dan usia berapa? Tulis di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan saat hendak berdiri dari kursi, tiba-tiba terdengar bunyi krek di lutut? Atau ketika menaiki tangga rasa nyeri seperti jarum menusuk membuat langkah terasa berat? Banyak orang menganggap itu hal biasa karena usia, namun kenyataannya lutut yang terasa kaku atau sakit adalah tanda tubuh sedang memberi sinyal bahwa sendi mulai melemah. Jika dibiarkan, rasa nyeri yang kecil ini dapat mengganggu aktivitas harian, membuat kita enggan bergerak dan perlahan mengikis kemandirian di usia lanjut. Saya, Dr. Rahmat Widodo, telah lebih dari 30 tahun mendampingi para lansia dalam menjaga kesehatan sendi dan tulang. Saya percaya kesehatan lutut adalah fondasi kesehatan lansia yang tidak boleh diabaikan. Video ini saya buat bukan sekadar berbagi informasi, tetapi untuk membantu Bapak Ibu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada lutut kita dan bagaimana cara sederhana namun efektif menjaga kekuatannya. Hari ini kita akan membahas satu sumber nutrisi alami yang sering terlupakan, padahal keberadaannya begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu tidak perlu mencari produk mahal atau perawatan rumit. Yang kita butuhkan adalah pengetahuan yang benar dan langkah kecil yang konsisten. Jadi tetap bersama saya, mari kita bongkar rahasia kesehatan lutut agar Bapak Ibu bisa terus melangkah ringan dan menikmati masa tua dengan penuh percaya diri. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan betapa berharganya lutut yang kuat? Setiap langkah kecil dari berjalan ke masjid, menjemput cucu di sekolah, hingga sekadar duduk bersila di ruang tamu, semua bergantung pada kesehatan sendi yang seringkali baru kita sadari pentingnya ketika mulai terasa sakit. Banyak pasien saya bercerita bahwa mereka dulu bisa berjalan jauh tanpa rasa lelah, tetapi sekarang untuk bangun dari kursi saja membutuhkan bantuan. Hal ini tidak hanya soal rasa nyeri, tetapi juga tentang kemandirian dan kualitas hidup di usia senja. Saya sering bertanya kepada pasien, apakah Bapak Ibu ingin tetap bisa berjalan tanpa tongkat di usia 70 atau 80 tahun? Jawaban mereka selalu iya, namun kenyataannya sedikit sekali yang benar-benar merawat sendinya sejak dini. Kesehatan lansia bukan hanya menghindari penyakit berat, tetapi menjaga kemampuan sederhana yang memberi kita kebebasan setiap hari. Di video ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat lutut bukan sekadar bagian tubuh yang menua, tetapi sebagai fondasi yang bisa diperkuat kembali. Ada satu bahan makanan yang sejak lama menjadi bagian budaya makan masyarakat pesisir Indonesia, namun sering diremehkan. Bahan ini mengandung zat gizi yang mampu membantu sendi pulih perlahan dari dalam, mengurangi peradangan, dan memberi energi baru bagi tubuh. Saya akan menjelaskan cara kerja nutrisi ini dengan bahasa yang mudah dipahami dan bagaimana mengolahnya agar manfaatnya maksimal. Mari kita mulai perjalanan singkat ini dengan pikiran terbuka. Saya percaya setelah menonton video ini, Bapak Ibu akan melihat bahwa kesehatan lutut bukan hanya urusan usia tapi pilihan. Pilihan untuk hidup lebih aktif, lebih mandiri, dan lebih bahagia bersama keluarga tercinta. Banyak lansia di Indonesia yang menganggap nyeri lutut adalah bagian wajar dari proses menua, sehingga tidak merasa perlu mencari solusi. Namun pola pikir ini justru mempercepat kerusakan sendi. Salah satu kebiasaan yang sering saya temui adalah menahan rasa sakit dengan mengoleskan minyak gosok atau balsem saja, lalu mengabaikan pemeriksaan medis. Padahal tanpa perawatan yang tepat, peradangan akan terus merusak jaringan tulang rawan di lutut. Kebiasaan duduk terlalu lama di kursi atau bersila tanpa peregangan juga memperparah kekakuan sendi. Banyak lansia lebih memilih diam di rumah daripada beraktivitas ringan karena takut jatuh, padahal kurang bergerak justru memperburuk kesehatan lutut. Bahkan ada yang rutin minum obat pereda nyeri tanpa pengawasan dokter. Penggunaan obat jangka panjang dapat merusak lambung dan ginjal, sementara sumber masalahnya tetap tidak tertangani. Obat pereda nyeri tanpa pengawasan justru bisa merusak tubuh. Bukan hanya sendi tidak sembuh, tapi lambung dan ginjal ikut terbebani. Ini sebabnya penting mencari solusi jangka panjang, bukan hanya menahan sakit. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa lutut yang sakit bukan hanya akibat usia, tetapi hasil dari akumulasi gaya hidup bertahun-tahun. Jika dibiarkan, bantalan lutut akan semakin tipis, tulang bergesekan langsung, dan akhirnya seseorang mungkin harus menggunakan tongkat atau kursi roda. Hal ini bukan sekadar menurunkan kualitas hidup, tetapi juga meningkatkan risiko komplikasi lain, seperti hipertensi, diabetes, hingga gangguan jantung karena tubuh kurang bergerak. Namun kabar baiknya, kondisi ini bisa diperlambat bahkan dicegah.
Tubuh memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki diri jika diberi nutrisi yang tepat, pola makan seimbang, dan aktivitas fisik yang sesuai. Kesehatan lansia tidak ditentukan oleh umur semata, tetapi oleh kebiasaan sehari-hari. Mari tanyakan pada diri sendiri, apakah Bapak Ibu sering mengabaikan rasa nyeri? Apakah sudah bertahun-tahun tidak memeriksakan lutut? Saatnya mengubah pola pikir. Nyeri lutut bukanlah tanda takdir, tetapi sinyal tubuh agar kita mulai peduli. Dengan kesadaran sejak dini dan langkah sederhana, lutut bisa kembali lebih kuat sehingga masa tua tetap aktif dan mandiri. Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa untuk mengatasi nyeri lutut dibutuhkan obat mahal atau perawatan medis yang rumit. Saya sering melihat pasien putus asa mencari obat mahal dan terapi modern, padahal ada satu bahan sederhana di dapur yang bisa menjadi kunci. Bapak dan Ibu mau tahu apa itu? Namun seringkali solusi terbaik justru berasal dari makanan sederhana yang sudah lama menjadi bagian dari meja makan keluarga kita. Salah satunya adalah ikan laut, seperti ikan kembung tenggiri atau tuna lokal. Ikan-ikan ini tidak hanya murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional, tetapi juga kaya nutrisi penting untuk kesehatan sendi dan tulang. Omega 3 yang terkandung dalam ikan laut memiliki peran besar dalam mengurangi peradangan pada lutut. Zat ini membantu melumasi sendi, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan fleksibilitas. Selain itu, ikan laut mengandung vitamin D yang berfungsi memperkuat tulang dan meningkatkan penyerapan kalsium. Protein berkualitas tinggi di dalamnya juga membantu memperbaiki jaringan otot di sekitar lutut, sehingga sendi lebih stabil dan kuat menopang berat badan. Mari saya ceritakan kisah Pak Hasan, seorang nelayan berusia 67 tahun dari Makassar. Selama bertahun-tahun, ia mengabaikan rasa sakit di lutut hingga suatu hari hampir terjatuh saat turun dari perahu. Sejak itu ia mulai mengubah pola makan dengan menambahkan ikan kembung rebus atau bakar 3 kali seminggu dan melakukan peregangan ringan setiap pagi. 3 bulan kemudian ia merasa lututnya lebih ringan dan tidak lagi kesulitan menaiki tangga. Kisah Pak Hasan membuktikan bahwa makanan sederhana bisa memberikan hasil nyata jika dikonsumsi secara konsisten. Kisah Pak Hasan hanyalah satu contoh. Pertanyaannya, bagaimana nutrisi sederhana ini bekerja di dalam tubuh dan mengapa bisa begitu efektif? Mari kita bongkar rahasianya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ikan laut secara rutin dapat menurunkan risiko osteoartritis, memperlambat kerusakan sendi, bahkan membantu meningkatkan kualitas tidur berkat kandungan asam amino seperti triptofan. Semua manfaat ini membuat ikan laut layak disebut sebagai obat alami yang terjangkau untuk menjaga kesehatan lansia. Keunggulan lain dari ikan laut adalah fleksibilitasnya dalam pengolahan. Di banyak daerah pesisir Indonesia, ikan sering dimasak dengan cara tradisional yang menjaga kandungan gizinya, seperti dibakar, direbus, atau dijadikan sup bening dengan tambahan sayuran segar. Dengan cara ini, tubuh tidak hanya mendapat protein dan omega 3, tetapi juga vitamin dan mineral dari bahan pelengkapnya. Kesehatan lansia bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi juga menjaga tubuh agar tetap aktif dan mandiri. Menjadikan ikan laut sebagai bagian dari menu harian adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Dengan bahan makanan yang mudah dijangkau dan murah, Bapak dan Ibu bisa merawat sendi, memperkuat tulang, serta meningkatkan energi tanpa harus mengandalkan obat-obatan setiap hari. Bapak dan Ibu seringkali sudah mengenal ikan laut sejak kecil, tetapi cara mengolahnya akan menentukan seberapa besar manfaat yang kita dapatkan. Ikan kembung tenggiri atau tuna lokal akan memberikan gizi maksimal jika diolah dengan cara yang sederhana namun tepat. Cara terbaik adalah dengan direbus, dikukus, atau dibakar perlahan, bukan digoreng dengan minyak banyak yang dapat mengurangi kandungan omega 3. Sup ikan dengan kuah bening juga sangat baik karena nutrisi larut dalam kuah yang mudah diserap tubuh. Salah satu rahasia untuk memaksimalkan penyerapan mineral adalah dengan menambahkan sedikit jeruk nipis atau cuka alami saat memasak. Asam alami membantu melarutkan kalsium dan fosfor dari tulang ikan, sehingga tubuh lebih mudah menyerapnya. Ini adalah trik sederhana yang banyak digunakan masyarakat pesisir Indonesia sejak dulu tanpa mereka sadari bahwa ada ilmu gizi di balik kebiasaan tersebut. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan sayuran segar seperti bayam kangkung atau wortel ke dalam sup ikan. Kombinasi protein ikan dan vitamin dari sayuran memberikan nutrisi lengkap untuk menjaga kesehatan lansia. Untuk variasi rasa, tambahkan jahe atau bawang putih yang selain memberi aroma sedap juga memiliki sifat antiinflamasi alami. Selain itu, penting untuk memperhatikan porsi. 2 hingga 3 porsi ikan laut per minggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan omega 3 harian orang dewasa, terutama lansia.
Jika bapak dan ibu memiliki riwayat kolesterol tinggi, pilih ikan dengan cara masak, direbus, atau dikukus agar lebih sehat. Konsumsi ikan secara teratur dapat membantu mengurangi peradangan, menyehatkan jantung, dan tentu saja memperkuat lutut. Cara penyajian juga dapat disesuaikan dengan kebiasaan keluarga. Beberapa keluarga memilih memasak ikan dengan kuah bening untuk sarapan, sementara yang lain menikmatinya dengan nasi merah atau jagung rebus. Variasi menu ini membuat konsumsi ikan tidak membosankan. Dengan trik sederhana ini, ikan laut bisa menjadi teman setia dalam menjaga kesehatan lansia, memberikan energi, memperkuat sendi, dan membuat tubuh tetap bugar sepanjang hari. Bapak dan ibu, manfaat ikan laut tidak berhenti hanya pada sendi lutut. Omega 3 yang terkandung di dalamnya juga memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung. Lemak sehat ini membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol baik sehingga aliran darah tetap lancar dan risiko serangan jantung menurun. Bagi lansia, memiliki jantung yang sehat berarti memiliki energi lebih untuk menjalani aktivitas sehari-hari tanpa cepat lelah. Selain itu, ikan laut kaya vitamin D dan fosfor yang berperan penting dalam mencegah pengeroposan tulang. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kepadatan tulang berkurang secara perlahan, sehingga membuat mereka lebih rentan jatuh dan mengalami patah tulang. Dengan mengonsumsi ikan secara rutin, tubuh mendapatkan asupan vitamin D alami yang membantu penyerapan kalsium, sehingga tulang menjadi lebih kuat dan sendi lebih stabil. Protein berkualitas tinggi dalam ikan juga berperan besar dalam mempertahankan massa otot. Semakin bertambah usia, otot cenderung menyusut yang menyebabkan tubuh lebih mudah kehilangan keseimbangan. Protein dari ikan membantu memperkuat otot penopang lutut, membuat gerakan lebih mantap dan mencegah risiko jatuh. Ini adalah bagian penting dari kesehatan lansia yang sering terlupakan. Menjaga kekuatan otot sama pentingnya dengan merawat sendi. Mari kita lihat contoh nyata. Ibu Rukmini, 72 tahun, dari Bandung, mulai rutin mengonsumsi ikan kembung dan sayur hijau setelah dokter menyarankan pola makan sehat. Dalam 6 bulan, ia tidak hanya merasakan lututnya menjadi lebih ringan, tetapi juga tekanan darahnya stabil dan kualitas tidurnya meningkat. Ia kini lebih percaya diri berjalan ke pasar tanpa khawatir akan terjatuh. Semua manfaat ini menunjukkan bahwa satu bahan makanan sederhana bisa memberikan dampak luas pada kesehatan lansia. Mengonsumsi ikan laut tidak hanya menyehatkan lutut, tetapi juga memperbaiki sistem kardiovaskular, menjaga tulang tetap padat dan memperkuat otot. Dengan satu langkah kecil dalam pola makan, bapak dan ibu dapat memperoleh manfaat besar untuk tubuh secara keseluruhan, hidup lebih aktif dan menikmati masa tua dengan rasa aman dan bahagia. Namun seperti semua makanan sehat, cara mengonsumsinya harus tepat. Mari kita bahas beberapa hal penting agar manfaat ikan laut tetap maksimal tanpa risiko. Meskipun ikan laut adalah sumber nutrisi luar biasa bagi kesehatan lansia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar konsumsinya tetap aman. Pertama, bagi bapak dan ibu yang memiliki alergi terhadap makanan laut, pastikan memilih jenis ikan yang sesuai dan mengonsumsinya dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk menghindari reaksi alergi. Kedua, bagi penderita asam urat, beberapa jenis ikan memiliki kandungan purin yang cukup tinggi. Pilih ikan dengan kadar purin rendah, seperti ikan kembung atau bandeng, dan batasi porsinya agar tidak memicu serangan nyeri sendi. Selain itu, bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah ginjal, penting untuk mengatur asupan protein sesuai rekomendasi dokter. Protein tinggi tanpa pengawasan dapat memperberat kerja ginjal. Konsumsi ikan laut tetap bermanfaat, namun porsinya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Menggunakan bumbu alami seperti jahe, bawang putih, atau daun salam juga dapat membantu mengurangi kebutuhan garam berlebih sehingga tekanan darah tetap stabil. Pastikan ikan yang dikonsumsi selalu segar dan dimasak dengan baik untuk mencegah infeksi bakteri atau parasit. Membeli ikan dari pasar terpercaya dan memperhatikan kebersihan saat mengolahnya adalah langkah penting. Hal terpenting yang sering saya tekankan kepada pasien adalah bahwa setiap tubuh memiliki kebutuhan yang berbeda. Jangan mudah terpengaruh tren tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Pola makan yang benar adalah pola makan yang menyesuaikan kondisi kesehatan pribadi. Dengan memperhatikan hal-hal ini, bapak dan ibu dapat memanfaatkan semua kebaikan ikan laut tanpa khawatir. Inilah bagian dari pola hidup sehat yang menjadikan kesehatan lansia tetap terjaga, tubuh tetap kuat, dan langkah tetap ringan di usia senja.
Mengonsumsi ikan laut secara rutin akan memberikan hasil yang lebih baik jika diiringi dengan kebiasaan sehat lainnya. Kesehatan lutut dan sendi tidak hanya ditentukan oleh makanan, tetapi juga oleh cara kita merawat tubuh setiap hari. Salah satu langkah penting adalah menjaga tubuh tetap aktif. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki selama 15-20 menit sehari dapat melancarkan peredaran darah ke sendi, membantu membawa nutrisi dari makanan langsung ke jaringan yang membutuhkan perbaikan. Selain berjalan peregangan ringan atau senam khusus lansia, juga sangat dianjurkan. Gerakan sederhana seperti mengangkat kaki sambil duduk atau jongkok perlahan dapat memperkuat otot sekitar lutut. Otot yang kuat akan mengurangi tekanan pada sendi, membuat lutut lebih stabil. Tidak perlu melakukan olahraga berat, yang terpenting adalah konsistensi dan gerakan yang tepat. Bapak dan Ibu juga perlu memperhatikan berat badan. Setiap kilogram berat badan berlebih memberikan tekanan tambahan pada sendi lutut. Dengan menjaga berat badan ideal, risiko peradangan dan kerusakan pada sendi akan berkurang. Mengganti nasi putih dengan nasi merah jagung atau singkong rebus sesekali adalah salah satu cara menjaga keseimbangan energi dan membantu menurunkan berat badan secara perlahan. Tidur yang cukup adalah kebiasaan lain yang tidak boleh diabaikan. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, termasuk sel-sel pada jaringan sendi. Lansia yang tidur cukup cenderung memiliki daya tahan tubuh lebih baik dan lebih jarang mengalami nyeri lutut kronis. Contoh nyata adalah Pak Joko, 69 tahun dari Surabaya, yang berhasil mengurangi nyeri lutut hanya dengan kombinasi pola makan sehat, konsumsi ikan laut 3 kali seminggu, dan latihan peregangan setiap pagi. Dalam waktu beberapa bulan, ia kembali berani berjalan jauh tanpa tongkat. Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan memberi hasil besar untuk kesehatan lansia. Mengonsumsi ikan laut aktif, bergerak, menjaga berat badan, dan tidur cukup adalah kombinasi sederhana yang dapat membuat sendi lebih kuat dan tubuh lebih bertenaga hingga usia lanjut. Bapak dan Ibu, lutut yang sehat adalah fondasi tubuh yang kuat, seperti fondasi rumah yang kokoh. Jika fondasinya terjaga, seluruh rumah akan berdiri tegak meski diterpa angin dan hujan. Begitu pula tubuh kita. Ketika lutut sehat, aktivitas harian menjadi lebih mudah, rasa percaya diri meningkat, dan kesehatan organ lain ikut terjaga. Inilah inti dari kesehatan lansia yang sejati, bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi tetap bisa bergerak mandiri dan menikmati hidup. Saya sering bertemu pasien yang baru mulai merawat lutut setelah nyeri menjadi parah. Mereka menyesal karena mengira rasa sakit adalah bagian wajar dari usia tua. Padahal tubuh selalu memberi sinyal sebelum kerusakan menjadi lebih serius. Jika kita mendengarkan sinyal itu sejak awal, langkah pencegahan akan lebih mudah, murah, dan efektif. Itulah mengapa saya selalu menekankan pentingnya edukasi kesehatan lansia sejak dini agar Bapak dan Ibu tidak terlambat bertindak. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat usia tua dengan cara pandang baru. Usia lanjut bukan alasan untuk berhenti bergerak atau pasrah terhadap rasa sakit. Justru di masa inilah kita harus lebih peduli pada tubuh, memilih makanan yang menyehatkan sendi seperti ikan laut, serta menjaga rutinitas sederhana seperti peregangan dan tidur yang cukup. Setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa depan. Mari kita saling berbagi pengalaman dan motivasi. Tuliskan di kolom komentar makanan apa yang biasa Bapak Ibu konsumsi untuk menjaga kekuatan tubuh. Cerita Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang mengatasi nyeri lutut. Dengan berbagi, kita membangun komunitas kesehatan lansia yang kuat, saling mendukung dan saling mendoakan, agar semua dapat menikmati masa tua yang bahagia dan mandiri. Bapak Ibu, perjalanan menjaga kesehatan lutut tidaklah rumit. Kita tidak selalu membutuhkan obat mahal atau perawatan rumit. Seringkali kunci kesehatan lansia ada pada kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Ikan laut seperti kembung tenggiri atau tuna lokal telah terbukti secara ilmiah membantu mengurangi peradangan, memperkuat tulang, dan menjaga otot agar tetap kokoh menopang tubuh. Mengubah pola makan dan menambahkan ikan laut ke dalam menu keluarga adalah langkah kecil yang berdampak besar. Ditambah dengan kebiasaan olahraga ringan, tidur cukup, dan menjaga berat badan, Bapak Ibu bisa menikmati masa tua yang lebih mandiri, aktif, dan penuh semangat. Jangan biarkan nyeri lutut membatasi langkah hidup kita. Mulai dari hari ini, mari rawat lutut agar dapat terus mendampingi kita menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Banyak lansia di sekitar kita yang menderita nyeri lutut setiap hari tanpa mengetahui solusinya. Bayangkan jika informasi sederhana ini bisa membantu mereka berjalan tanpa rasa sakit dan kembali menikmati aktivitas sehari-hari.
Bagikan video ini ke grup keluarga, teman, atau komunitas agar semakin banyak lansia di Indonesia mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar kesehatan lansia. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dengan kesehatan, kekuatan, dan umur panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.